Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hafsa Nur Hasanah dengan NIM 18404899 dari STI Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan contoh pelanggarannya. Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan untuk memberikan standar dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Selanjutnya, persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tanggung jawab seorang akuntansi keuangan yaitu menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian, membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI 2004, yaitu dapat dipahami, relevan materialis, keandalan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen yaitu perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua yaitu pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta mampu membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Selanjutnya, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Kemudian menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Selanjutnya, pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi mendasari pelaporan eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas standar etika untuk akuntansi keuangan dan akuntan manajemen. Etika yang harus dimiliki pertama yaitu kompetensi atau competence. Kompetensi di sini meliputi menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan keberlanjutan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga yaitu mampu menyiapkan pelaporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu kerahasiaan.
Yang pertama, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau dasar kewajiban hukum. Yang kedua, menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Kemudian, yaitu menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya kerahasiaan perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Standar etika ketiga yaitu integritas. Yang pertama, menghindari adanya konflik aktual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Yang kedua, menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Yang ketiga, menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. 4. Menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. 5. Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalangi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan. Yang keenam, mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta menguntungkan dalam penilaian profesional. Yang ketujuh, yaitu menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Standar etika yang keempat yaitu objektivitas atau objectivity. Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman agar laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Lalu mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Nah, hal-hal yang dapat merugikan manajemen antara lain yaitu whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya secara kepada pihak lain. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Kemudian creative accounting. Creative accounting adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya. Kemudian fraud accounting. Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya ada fraud auditing. Fraud auditing adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial oleh pihak perusahaan dan pihak luar perusahaan. Contoh kasus pelanggaran etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jakarta, 19 April 2001, 9 KAP yang diduga melakukan koalisi dengan kliennya, Indonesia Corruption Watch atau ICW, meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya di antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1997. Berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil dari audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk diantaranya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Dengan kata lain, ke-9 KAP itu telah menyalahi etika profesi. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba untuk ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Nah, berdasarkan hasil dari contoh kasus pelanggaran ini, dapat dianalisis kasus pelanggaran etika yaitu
Melanggar kode etik profesi akuntansi seperti 1. Tanggung jawab profesi. Dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu melanggar prinsip kepentingan publik. Para akuntan dianggap telah mengkhianati kepercayaan publik dengan menyajikan laporan keuangan yang direkayasa. Yang ketiga, prinsip integritas. 9 KAP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dengan kliennya. Yang keempat yaitu prinsip objektivitas. Kesembilan KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat sebelah yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari kebenturan kepentingan pihak lain. Baiklah, sekian saja video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.